Oke, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Oke, baik ya. Nah, selamat datang kembali bersama saya gitu ya di mata kuliah baru Struktur Data Linier. Setelah semester lalu, teman-teman mengambil pemrograman berorientasi objek satu, begitu ya. Nah, kali ini saya akan menyampaikan terlebih dahulu rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah ini. Nah, nama mata kuliahnya sendiri adalah Struktur Data Linier dengan kode ALGO 104 dan berada di rumpun mata kuliah algoritma dan pemrograman dengan bobot SKS 4 untuk teman-teman yang berada di semester 3. Begitu. Untuk koordinator pengembang RPS-nya sendiri adalah saya, lalu untuk rumpun mata kuliahnya adalah Pak Wawan, dan ketua atau kaprodi kita adalah Pak Adi. Nah, untuk mata kuliah ini sendiri, itu ada 3 capaian pembelajaran yang diharapkan setelah teman-teman menyelesaikan mata kuliah ini. Yang pertama adalah diharapkan teman-teman mampu mengimplementasikan beberapa algoritma pencarian dan pengurutan, serta mengimplementasikan struktur data statis dan dinamis. Lalu yang kedua, teman-teman diharapkan mampu membandingkan keuntungan dan kerugian implementasi dengan struktur data statis dan dinamis. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah teman-teman mampu merancang dan membangun perangkat lunak skala menengah menggunakan algoritma pencarian atau pengurutan serta struktur data yang tepat untuk pemodelan suatu masalah, begitu ya. Nah, secara lebih detail lagi, disesuaikan dengan bahan materi kita, maka kemampuan air yang direncanakan ada 11. Yang pertama adalah merumuskan konsep struktur data, lalu merumuskan teknik pemrograman rekursif serta efisiensi algoritma, lalu mengimplementasikan algoritma pencarian, baik itu dengan tipe data array primitif dan objek. Jadi di semester lalu di pemrograman berorientasi objek kita sudah belajar tentang array primitif dan objek. Nah, kali ini kita akan mengimplementasikan array primitif dan objek ke dalam algoritma pencarian serta struktur data yang akan kita pelajari, gitu ya. Nah, algoritmanya ada algoritma pencarian, ada algoritma pengurutan, dan algoritma pengurutan lanjut. Nah, lalu di kemampuan akhir yang keenam, itu merumuskan konsep struktur data statis dan dinamis, serta mengimplementasikan struktur data single list. Lalu, kemampuan yang berikutnya adalah teman-teman dapat mengimplementasikan struktur data double list, stack, queue, hash, dan Java collection. Dan pada akhirnya yang paling penting adalah teman-teman harus mampu untuk merancang dan membangun perangkat lunak skala menengah menggunakan algoritma pencarian atau pengurutan dan struktur data yang telah dipelajari. Jadi berdasarkan L1 sampai L10, nanti di akhir perkuliahan harapan yang dibebankan kepada mahasiswa adalah yang nomor 11 gitu ya. Nah, kemampuan air di nomor 11 ini akan dituangkan dalam proyek semester begitu ya. Jadi nanti teman-teman akan berkelompok untuk menyelesaikan suatu masalah yang teman-teman temukan sendiri begitu. Nah, untuk deskripsi singkat mata kuliah ini akan mengantar mahasiswa untuk menguasai konsep struktur data linier dan implementasinya dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Dari semester 1, teman-teman sudah menggunakan bahasa pemrograman Java. Maka untuk kali ini kita juga akan menggunakan bahasa pemrograman Java. Namun apabila ada teman-teman yang ingin menggunakan bahasa lain, akan saya persilahkan juga. Lalu mahasiswa yang telah mengikuti kuliah ini diharapkan dapat membangun perangkat lunak skala menengah menggunakan struktur data yang tepat untuk pemodelan suatu masalah, begitu ya. Hal ini untuk proyek begitu ya. Lalu untuk bahan kajiannya ada 3 materi besar. Yang pertama adalah algoritma pencarian, lalu ada algoritma pengurutan, dan yang terakhir ada struktur data, gitu ya. Lalu topik bahasan spesifiknya itu ada 9. Yang pertama kita akan membahas mengenai konsep struktur data, relevansi, dan signifikansinya. Lalu yang kedua kita akan belajar mengenai pemrograman rekursif, lalu big O notation, lalu ada algoritma pencarian. Kita akan belajar 3 algoritma pencarian dasar yaitu sequential search, binary search, dan interpolation search. Lalu berikutnya ada algoritma pengurutan, bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Lalu ada pengurutan lanjut, ada algoritma pengurutan lanjut yang lebih advance lagi, yaitu merge sort dan quick sort. Lalu nomor 7, topik bahasa nomor 7 yaitu konsep struktur data statis dan dinamis. Serta struktur data tersebut ada beberapa, yaitu ada beberapa jenis, ada single list, double list, stack, queue, dan hash. Dan yang terakhir,
nanti akan ada pengenalan Java Collection. Nah, ada beberapa buku yang bisa teman-teman gunakan sebagai referensi. 1, 2, 3, 4, 5, silakan nanti teman-teman bisa mungkin mencari begitu ya apabila membutuhkan informasi yang lebih detail. Lalu untuk asesmennya nanti akan ada tugas praktikum, tugas kelompok, UTS, dan UAS. Nah, mata kuliah syarat dari struktur data linear itu adalah pemrograman berorientasi objek satu. Nah, maka teman-teman yang mengambil mata kuliah ini diharapkan semuanya sudah lulus pemrograman berorientasi objek satu. Begitu ya kira-kira penjelasan umum mengenai mata kuliahnya. Nah, di sini ada rencana pembelajaran kita selama 1 semester. Pertemuan akan dibagi menjadi 16 kali pertemuan, namun saya tidak akan menjelaskan semuanya, begitu ya. Saya akan mengambil beberapa contoh, karena untuk beberapa materi nanti akan menggunakan pola yang sama atau metode yang sama, begitu ya. Nah, untuk yang pertama, pertemuan pertama, itu kemampuan yang direncanakan adalah merumuskan konsep struktur data. Jadi, sesuai dengan judul mata kuliahnya, struktur data linear, maka kita harus tahu dulu apa itu struktur data, gitu ya. Jadi nanti indikator pencapaian kompetensi untuk mendapatkan atau menghasilkan kemampuan merumuskan konsep struktur data itu ada 4. Yang pertama indikatornya teman-teman bisa menjelaskan apa itu struktur data. Lalu menjelaskan pentingnya struktur data dalam membangun sebuah perangkat lunak. Lalu teman-teman juga bisa membedakan antara struktur data linear dan non-linear. Kali ini teman-teman mengambil mata kuliah struktur data linear, dan di semester depan teman-teman akan mengambil struktur data non-linear, dan nanti kita akan mencoba mempelajari perbedaannya. Lalu yang terakhir itu saya akan memberikan gambaran-gambaran umum mengenai algoritma pencarian, algoritma pengurutan, dan struktur data. Nah, harapannya teman-teman bisa membedakan di antara ketiganya, begitu ya. Ini hanya gambaran umum saja, karena detailnya akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Nah, untuk materi pokoknya akan menyesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi. Jadi materi dan ujian yang akan disampaikan itu sama, gitu ya. Jadi saya tidak akan keluar dari materi-materi yang sudah ditetapkan, gitu. Nah, untuk bentuk dan metode pembelajarannya, saya akan mulai dengan ceramah terlebih dahulu, menyampaikan materi, lalu ada pancingan-pancingan pertanyaan, dan nanti kita akan berdiskusi untuk mengetahui atau memahami materi yang kita pelajari. Untuk waktu estimasi waktunya selama 3 kali 50 menit, 1 kali pertemuan, begitu ya teori. Dan untuk penilaiannya nanti untuk materi yang pertama ini akan saya tuangkan ke dalam sebuah soal UTS. Jadi UTS nanti akan saya ambil satu soal dari sini dengan bobot 5%. Nah, tentu saja untuk mendapatkan nilai maksimal, maka teman-teman harus mampu menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan konsep struktur data yang kita pelajari, gitu ya. Kira-kira kurang lebih pertemuan pertama seperti itu. Lalu pertemuan kedua, itu kemampuan akhir yang direncanakan adalah merumuskan teknik pemrograman rekursif dan efisiensi algoritma. Nah, di sini di semester lalu teman-teman sudah belajar pemrograman looping. Nah, sekarang kita ada pemrograman yang mirip, yaitu namanya rekursif. Sama-sama untuk melakukan perulangan, tapi ada perbedaannya. Nah, nanti kita akan belajar juga di situ, dan kita nanti akan mengetahui lebih baik kita pakai rekursif atau looping ya. Lebih untung yang mana nih menggunakan rekursif atau looping. Nanti kita akan belajar di pertemuan yang kedua, begitu ya. Nah, secara otomatis setelah teman-teman mengetahui mengenai materi rekursif, konsep rekursif, maka teman-teman harus bisa untuk mengimplementasikan ke dalam sebuah program, begitu ya. Dan yang ketiga, ada BICO, ada pengenalan BICO. Ini hanya BICO sederhana saja untuk beberapa algoritma yang akan kita pelajari, begitu ya. Nah, untuk metodenya juga hampir sama, ada ceramah, diskusi, dan ada tambahan. Nanti di setiap pertemuan, setelah pertemuan kedua, itu nanti kita ada latihan soal. Jadi materi-materi setelah pertemuan kedua ini nanti ada semacam apa ya, ilustrasi begitu, latihan soal ilustrasi untuk memudahkan teman-teman dalam memahami materi. Nah, lalu ada satu metode lagi yaitu praktikum. Jadi mata kuliah ini dibagi ke dalam kelas teori dan kelas praktikum, namun dikemas dalam satu mata kuliah saja. Jadi tidak ada mata kuliah struktur data linear teori, struktur data linear praktikum, tidak ada. Jadi satu mata kuliah struktur data linear, tetapi proses perkuliahannya itu ada teori dan praktikum. Teori selama 3 kali 50 menit dan praktikum selama 1 kali 150 menit. Dan ini ada di jadwal yang berbeda. Jadi nanti silahkan sesuaikan ya. Lalu untuk penilaiannya, bentuknya itu UTS, sama seperti yang tadi, saya akan mengambil soal dari sini, dengan bobot 5%,
Dan tugas praktikum itu nanti saya akan memberikan modul di setiap praktikum, lalu akan ada latihannya juga, ada tugasnya, nanti akan saya beri nilai 2%. Jadi ini total 7% ya. Dan untuk penilaiannya tentu saja sama, mampu menjawab pertanyaan, lalu mampu membandingkan rekursif dan perulangan, dan yang terakhir, mampu mengimplementasikan. Jadi di kuliah praktikum, nanti teman-teman akan mengimplementasikan, begitu ya. Jadi harapannya teman-teman berhasil bisa mengimplementasikan rekursif, konsep rekursif, begitu. Nah, yang berikutnya itu pertemuan 3 dan 4. Di sini eh, apa namanya, kemampuan akhir yang direncanakan adalah mengimplementasikan algoritma pencarian dengan tipe data 2, primitif dan objek. Makanya saya bikin 2 pertemuan. Karena selain kita akan mempelajari 3 jenis algoritma, dan kita juga akan mengimplementasikan ke dalam 2 tipe, yaitu array primitif dan array objek. Begitu ya, dan ini akan membutuhkan waktu, sehingga kita akan apa namanya membagi menjadi 2 pertemuan gitu ya. Nah, ini yang berbeda metodenya. Di sini ada presentasi. Jadi saya tidak akan melakukan ceramah dulu. Jadi di sini di setiap pertemuan untuk setiap algoritma, setiap struktur data yang berbeda-beda, nanti saya akan bagi ke dalam kelompok-kelompok. Jadi satu kelompok akan mendapatkan algoritma sequential search misalnya. Lalu satu kelompok lagi mendapatkan binary search. Dan satu kelompok lagi akan mendapatkan interpolation search. Nah, di situ masing-masing kelompok nanti di awal pertemuan itu akan presentasi gitu ya, menjelaskan apa sih algoritma sequential search itu dan bagaimana cara kerjanya. Nah, di situ harapannya teman-teman bisa membagikan informasi kepada teman-teman yang lain gitu ya. Jadi saling berbagi informasi, tapi yang menyampaikan bukan saya, tapi yang menyampaikan adalah teman-teman sendiri gitu ya. Nah, setelah presentasi barulah saya akan melakukan ceramah. Ceramah ini berisi mengenai apa namanya, mengulang kembali apa yang telah disampaikan oleh kelompok, begitu mungkin ada yang kurang atau ada yang kurang tepat begitu ya, nanti akan saya sampaikan di ceramah ini. Jadi saya akan mengulang kembali apa yang kelompok presentasikan tadi begitu ya, supaya tidak ada yang salah begitu. Nah, lalu setelah itu kita akan ada latihan soal lagi untuk lebih memahamkan atau apa namanya, membuat teman-teman lebih mengerti bagaimana cara kerja algoritma-algoritma ini begitu ya. Lalu yang terakhir praktikum sama seperti yang tadi. Maka di sini ada 6 kali 50 menit teori karena dibagi menjadi 2 pertemuan. Praktikum juga sama, 2 kali 150 karena ada 2 kali pertemuan begitu ya. Lalu untuk penilaiannya sama, ada tugas dan UTS. Bobotnya pun sama. Nah, metode yang sama ini akan saya terapkan juga untuk materi lain, yaitu pengurutan, lalu pengurutan lanjut, lalu singling list, doubling list, stack, queue, hash, dan Java collection. Ini saya akan menggunakan metode yang sama, begitu ya. Nah, untuk yang terakhir, untuk pertemuan terakhir yaitu pertemuan 15, itu teman-teman akan melakukan presentasi proyek. Nah, kemampuan yang diharapkan adalah teman-teman bisa merancang dan membangun perangkat lunak skala menengah menggunakan algoritma pencarian atau pengurutan dan serta menggunakan struktur data. Jadi setelah dalam satu semester teman-teman sudah mempelajari algoritma pencarian, algoritma pengurutan, dan semua struktur data yang ada, maka harapannya di akhir pertemuan teman-teman sudah bisa menghasilkan suatu produk. Produk ini akan teman-teman bikin dalam kelompok kecil gitu ya, mungkin antara 3 orang gitu. Dan kelompok ini akan saya bagi setelah UTS. Kenapa setelah UTS? Karena setelah UTS paling tidak teman-teman sudah mendapatkan materi setengah semester begitu ya. Jadi sudah ada bayangan nanti mau membuat apa ya begitu. Nah, maka nanti setelah UTS saya akan bagi kelompok, membagi tugasnya, teman-teman saya minta untuk mencari masalah yang ada dalam dunia nyata, lalu akan teman-teman coba implementasikan ke dalam bentuk program atau perangkat lunak. Nah, di pertemuan terakhir ini akan saya ujikan begitu ya. Jadi nanti teman-teman akan presentasi di sini, presentasi mengenai produk yang akan teman-teman, produk yang sudah teman-teman buat begitu ya, dan dipertanggungjawabkan ke saya begitu ya. Jadi nanti akan ada tanya jawab dan persentasenya itu 30% sendiri, begitu ya. Nah, untuk kriteria penilaiannya tentu saja teman-teman mampu menjelaskan mengenai programnya dan mampu memahami semua materi yang telah dipelajari dengan cara mampu menjawab pertanyaan, mampu presentasi dengan baik, begitu ya, maka akan mendapatkan nilai yang maksimal. Dan tentu saja di sini ada bekerja dalam tim, lalu bagaimana teman-teman berdiskusi untuk menghasilkan solusi dari masalah yang ditemukan. Kira-kira begitu untuk proyek akhir mahasiswa.
Dan yang tadi saya lupa sebutkan, itu di pertemuan ke-8 itu ada UTS ya. Di pertemuan ke-8 nanti ada UTS. Materi UTS-nya akan saya ambil dari pertemuan 1 sampai 7, begitu ya. Jadi saya sudah masukkan nih bobotnya di setiap pertemuan begitu. Nah, untuk materi UAS, ini nanti teman-teman akan mendapatkan materi UAS dari mulai 9 sampai 14 tentunya. Begitu ya kira-kira. Oke, kira-kira begitu rencana pembelajaran semester yang akan kita lalui gitu selama 1 semester ini. Eh, Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Mau tanya Pak, Ya, gimana Nanda? itu untuk pembagian bobot nilai totalnya itu gimana jadinya Pak? Oh iya, iya, ya. Tadi saya menyebutkan untuk setiap apa namanya setiap pertemuan ya. Jadi ini oke. Ini kontrak kuliah. Kontrak kuliah itu merupakan ringkasan gitu ya dari RPS. Saya akan menyampaikan yang belum belum tadi saya sampaikan dulu. Ini sama saja. Sebentar. Nah, ini dia. Jadi untuk pembagian bobot nilai totalnya itu untuk laporan praktikum 20%, lalu untuk proyek 30%, untuk UTS 25%, dan untuk UAS itu 25%. Jadi totalnya ada 100% begitu ya. Jadi teman-teman sudah bisa mengira-ngira mulai dari sekarang. Wah, laporan praktikum ada 20%, maka teman-teman jangan sampai melewatkan pertemuan satupun. Karena laporan praktikum ini dibagi berarti ada 10 ya, karena setiap praktikum itu poinnya 2, maka ada 10 praktikum di situ. Dan jangan sampai teman-teman melewatkan 20% ini besar, karena ini nilai tugas ya. Lalu proyek itu 30%, saya bikin besar karena memang effortnya banyak. Jadi di proyek ini teman-teman akan mungkin saya bilang cukup sibuk gitu ya untuk berdiskusi, mencari masalah, dan membuat program bersama dengan kelompok kecil. Maka saya kasih poin 30% gitu. Kira-kira begitu. Untuk nilai akhirnya standar sesuai dengan peraturan universitas seperti ini ya, A, B, C, D, E, interval nilainya juga seperti ini begitu. Lalu oh ya, ada yang belum saya sampaikan. Hmm, Untuk tugas-tugas, tugas individu itu ada membuat laporan praktikum, ujian tengah semester, sama ujian akhir semester. Lalu untuk tugas kelompok, itu proyek tentu saja ya, sama ada laporan proyek. Lalu waktu penyelesaian tugas, untuk laporan itu dikumpulkan maksimal 1 minggu ya setelah kelas praktikum, pengurangan nilai 5% poin untuk keterlambatan per hari. Jadi jangan sampai terlambat dan numpuk di akhir begitu ya. Lalu proyek dan laporan proyek diselesaikan selama 1 semester dan dipresentasikan pada akhir semester. Yaitu tadi ada pertemuan 15. Begitu kira-kira. Nah, apakah sudah jelas? Sudah Pak. Ya, oke, baik. Tidak ada pertanyaan ya, kalau sudah jelas. Baik, saya rasa cukup sekian untuk RPS, penjelasan mengenai RPS. Nanti file ini akan saya unggah, jadi teman-teman bisa melihat kembali setelah perkuliahan selesai, gitu ya. Oke, untuk selanjutnya kita langsung masuk ke materi yaitu algoritma pengurutan ya. Nah, indikator pencapaian kompetensi untuk materi ini adalah satu, mahasiswa mampu menjelaskan konsep algoritma pengurutan, lalu menjelaskan cara kerja algoritma pengurutan, di mana kita punya 3 algoritma yang akan dipelajari, yaitu bubble sort, selection sort, dan insertion sort, serta nanti kompleksitasnya ya. Oh, sebentar. Nah, setelah itu, mahasiswa juga diharapkan dapat mengimplementasikan ketiga algoritma tersebut. Nah, tentu saja dengan tipe data array primitif dan tipe data objek. Begitu ya, tadi sudah sempat saya jelaskan juga ketika membahas mengenai RPS. Nah, langsung saja masuk ke pengurutan. Apa sih pengurutan itu? Pengurutan itu merupakan suatu proses untuk menyusun kembali kumpulan data menggunakan urutan tertentu. Jadi misalnya teman-teman memiliki kumpulan angka nih, angkanya masih acak. Nah, proses pengurutan ini nanti akan menyusun kembali urutan angka-angka tersebut menggunakan urutan tertentu. Nah, ada 2 jenis urutan. Yang pertama adalah urutan naik, yaitu ascending. Lalu yang kedua ada urutan turun, yaitu descending. Urutan naik itu artinya adalah dari angka terkecil sampai angka terbesar, dan urutan turun kebalikannya. Jadi dimulai dari yang terbesar dulu, baru setelah itu sampai yang terkecil. Nah, sebelum itu saya mau kasih contoh dulu.
misalnya saya kasih larik berikut ini, jadi ada data acak begitu ya, jumlahnya saya nggak tahu. Eh, Kira-kira nih, kalau misalnya saya minta teman-teman untuk mencari data 21, nah kira-kira apa yang akan teman-teman lakukan untuk mendapatkan nilai 21 atau mencari 21? Ada yang tahu? Saya, Iya, gimana An? Kok suaranya ini ya, koneksinya lagi buruk ya? caranya adalah Ya, mencari satu-satu data dari lajur kiri. oke, iya, 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 Enggak betul sih, sekali. bener kok. Iya, Caranya iya, mencari data dari kiri. iya, betul sekali. Untuk mencari data 21 dari rangkaian data ini, kita akan mulai Ya, pencarian bener kan, dari Pak? sebelah kiri. Jadi mulai dari 8 hingga ke 21. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Jadi ada 21 langkah untuk mencari nilai 21. Begitu ya. Nah, sekarang untuk kasus yang kedua, misalnya datanya sudah saya urutkan. Gitu ya. Nah, kira-kira saya ajukan pertanyaan yang sama lagi. Kalau saya mau mencari data 21, maka caranya gimana kira-kira? Ada yang tahu? Coba jawab, Pak. Gimana? Coba jawab. Ya, Itu kan ada udah urut ya berarti datanya dari angka 1 sampai 39. Kalau 21 ya berarti dikira-kira di tengahnya gitu. oke, 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 iya, iya. Jadi betul ya, ketika datanya sudah terurut, maka otomatis kita akan melihat data yang paling kecil dan data yang paling besar. Nah, data yang paling kecil adalah 1, data yang paling besar adalah 39. Maka secara otomatis kita akan berpikir bahwa nilai 21 itu pasti akan berada di tengah-tengahnya, begitu ya. Jadi mungkin kita akan mencari dari 20, mata kita langsung tertuju ke 20. Nah, untuk mendapatkan 21, kita hanya satu langkah ke kanan, begitu ya. Nah, kira-kira nih, dari kedua ilustrasi tadi yang sudah kita bahas, manfaat atau fungsi dari pengurutan itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Untuk saya Pak, Ya, lupa ya, sih. ya. Saya. Fungsinya adalah untuk Ya, mempercepat waktu pencarian suatu data. iya, iya, Untuk mempercepat pencarian dari suatu data. iya, iya, iya. Betul sekali, Andini ya tadi ya. Betul sekali apa yang dikatakan Andini ya. Jadi fungsi pencarian itu apa sih? Sorry, fungsi pengurutan itu apa sih? Ketika datanya itu sudah terurut, maka kita akan apa namanya menemukan data lebih cepat, begitu ya. Seperti ilustrasi ini tadi. Nah, ketika datanya belum terurut seperti ini, kita nggak tahu urutannya kayak gimana, datanya acak. Maka mau tidak mau, kita harus mencari satu persatu nih dari depan. 8, 4, 22, 18, 7, dan seterusnya hingga ketemu data yang kita inginkan. Nah, tapi kalau misalnya datanya sudah terurut seperti ini, maka kita bisa memprediksi. Kita bisa memprediksi di mana data yang akan kita cari, gitu ya. Jadi, seperti yang saya contohkan tadi, kita cari dari tengah-tengah. Nah, ketika kita menemukan 20, mata kita tidak akan melihat ke kiri. Kenapa? Karena datanya terurut. Otomatis 21 itu akan berada di sebelah kanannya 20. Nah, begitu seterusnya. Sampai ditemukan data 21. Begitu ya. Oke, nah mengapa data perlu diurutkan? Betul sekali, untuk mengurangi kompleksitas pencarian. Nah, ada 3 algoritma pengurutan sederhana yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah metode gelembung atau bubble sort, lalu ada selection sort, dan terakhir adalah insertion sort. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk mempelajari yang selection sort dulu. Begitu ya. Nah, gimana sih cara kerjanya algoritma ini? Algoritma ini disebut juga pengurutan maksimum atau minimum karena didasarkan pada pemilihan elemen maksimum atau minimum sebagai basis pengurutan. Jadi namanya selection ya, seleksi atau memilih gitu ya. Nah, di sini aturannya adalah memilih nilai yang maksimum atau memilih nilai yang minimum dari rangkaian data. Setelah kita mendapatkan nilai maksimum atau minimum, tinggal kita tukarkan dengan data yang paling depan. Nah, hal tersebut akan diulangi terus sampai datanya terurut begitu ya. Jadi idenya seperti itu, memilih elemen maksimum atau minimum
lalu tinggal ditukar ke elemen yang terujung begitu ya, ujung kiri atau ujung kanan. Terserah kita mau mengurutkan maksimum atau kita akan mengurutkan secara minimum dari minimum gitu ya. Nah, langsung saja ke contoh deh, biar nggak bingung. Nah, contoh kita punya 6 data di sini. Yang pertama 15, yang kedua 8, 26, 5, 11, dan 31. Nah, kita mau mencoba untuk mengurutkan data ini dengan selection sort. Oke, pointer pertama itu menuju ke indeks 0, yaitu 15. Maka minimumnya itu akan menjadi 15. Begitu ya. Nah, setelah itu data atau algoritma akan mencari ke indeks data berikutnya, yaitu indeks 1. Di mana indeks 1 8. Nah, kita akan mengecek apakah 8 kurang dari 15. Karena 8 kurang dari 15, maka sekarang minimumnya itu berubah jadi 8. Nah, prosesnya berlanjut lagi ke indeks data 2, 26. Nah, karena 26 itu tidak kurang dari 8, maka kita abaikan. Lanjut lagi ke array indeks ketiga, yaitu 5. Nah, karena 5 itu kurang dari 8, maka minimumnya berubah jadi 5, begitu ya. Lalu kita lanjutkan lagi ke indeks data 4, yaitu 11. Karena 11 kurang dari 5, karena 11 tidak kurang dari 5, maka kita abaikan. Dan terakhir adalah 31 pun juga kita abaikan karena tidak kurang dari 5. Nah, karena datanya sudah habis, indeks datanya sudah habis, maka ya sudah, kita tinggal tukarkan nilai yang paling minimum yaitu 5 itu dengan indeks data yang paling depan yaitu 15. Begitu sederhananya. Nah, maka hasil akhirnya 5 ini sudah terurut dan sudah saya kasih tanda kuning begitu ya. Nah, maka untuk iterasi berikutnya 5 tidak akan diurutkan lagi. Lalu untuk iterasi kedua kita mulainya dari 1, indeks 1 tidak dari 0 lagi. Nah, prosesnya diulang lagi. Dari data 8, 26, 15, 11, 31 kita akan cari yang paling minimum. Kebetulan 8 adalah yang paling minimum. Maka setelah kita lakukan pencarian dalam satu iterasi 8 menjadi terurut di situ. Nah, prosesnya kita ulangi lagi tapi tidak mulai dari 1 tapi dari 2. Dari indeks data 2 yaitu 26. Nah, prosesnya kita ulang lagi, kita cari yang paling minimum dari sisa datanya. Ternyata kita dapatkan 11. Maka 11 adalah nilai paling minimum, kita tukarkan dengan indeks data 2, yaitu 26. Begitu kan ya. Nah, prosesnya diulangi lagi gitu ya untuk indeks data berikutnya yaitu 15. Indeks data 3 dengan nilai 15. Terus kita lakukan pertukaran lagi. Ternyata 15 adalah nilai yang paling minimum. Begitu ya. Terus kita lakukan lagi sampai datanya habis. Nah, setelah datanya habis di indeks 31, iterasi berhenti begitu ya. Dan jadilah array data terurut 5, 8, 11, 15, 26, dan 31. Kira-kira begitu alur dari algoritma selection sort. Nah, untuk kompleksitasnya sendiri, itu adalah O(n)², di mana n adalah jumlah data. Ketika kita punya 10 data, maka kita membutuhkan 100 satuan waktu, begitu ya. Jadi ketika prosesor bisa mengeksekusi 100 proses dalam 1 detik, maka ketika kita punya 10 data, maka kita butuh 1 detik untuk mengurutkan data tersebut. Kira-kira begitu. Nah, oke, begitu penjelasan saya mengenai selection sort. Apakah ada pertanyaan? Enggak, Nah, Pak. Ya, iya. Nah, Pak. Kalau misalnya itu datanya huruf gitu gimana, Pak? Oke, kalau datanya huruf sebenarnya sama aja ya. Dia akan diurutkan berdasarkan abjad begitu ya, lexicographical begitu ya. Jadi dia akan diurutkan A ke Z, dan kalau descending maka akan diurutkan Z ke A. Jadi logikanya sama aja sebenarnya, hanya datanya diganti menjadi dari huruf. Begitu aja sih kira-kira. Oke, begitu ya. Apakah sudah jelas atau masih ada pertanyaan lagi? Enggak, Pak, sudah jelas. Terima kasih. Oke, baik kalau begitu. Sebagai kesimpulan, proses pengurutan itu sangat penting begitu ya dalam proses pencarian. Nah, data itu semakin lama tidak akan berkurang, bahkan akan bertambah. Ketika kita sudah menyimpan data, tapi data itu tidak kita urutkan, maka ketika kita akan mencari data itu akan kesulitan dan membutuhkan waktu yang lama, begitu ya. Jadi jangan lupa untuk mengimplementasikan pengurutan gitu ya. Nah, nanti di proyek nanti juga teman-teman akan diminta untuk mencari sumber data yang tepat dan algoritma yang tepat untuk menyelesaikan masalah real, begitu ya. Oke, kalau begitu saya sudahi saja sampai di sini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya untuk algoritma selanjutnya, begitu ya.
Oke, terima kasih. Ya, Ya, terima kasih. Bapak.